Oke, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gua, Giovanni Tobia, dan di sebelah kanan gua udah ada new Honda Beat Deluxe CBSI SS. Dan ini yang warnanya Deluxe Blue. Warnanya lebih premium daripada versi standarnya. Dan di Honda Beat Deluxe ini yang udah punya fitur idling stop system. Oke, kita mulai dari bagian depannya nih. Langsung aja. Di sini di bagian depan kita lihat headlampnya ini udah LED, dan kalau dinyalakan putihnya tuh benar-benar cakep ya, kira-kira kayak gitu. Dan seinnya di atas masih menggunakan bohlam. Walaupun menggunakan bohlam, tapi desainnya ini mirip-mirip sama Vario Tekno FI yang 2015-2016 yang udah sebelum facelift yang sekarang. Jadi tumpukannya, lancipnya tuh kilas mirip sama Vario, tapi memang kalau dilihat lebih jelas dia lebih kecil dan lebih slim. Di bagian spakbor ini sama mirip banget sama desain Beat FI yang sebelumnya atau yang tahun 2016-2017 lah. Spakbornya masih sama, bannya masih sama-sama pakai Federal nih kalau nggak salah nih, atau WRC. Ya kalau Honda Beat itu antara dua itu. Kalau nggak Federal ya WRC bannya. Ukurannya masih sama, 80/90, dan bagian belakang itu sekitar 90/90. Ring 14 dengan velg yang sekarang lebih sporty. Ini sama kayak Vario yang generasi 2016. Ada kayak UY gitu. Dibuat lebih sporty, dan warnanya ini gunmetal doff. Jadi mirip sih sama warna hitam si shockbreakernya, tapi sedikit lebih metal gitu, dan ban velgnya kasar-kasar gitu kayak amplas. Jadi lebih kelihatan apa ya, doff-nya tuh mantep banget. Suspensinya masih teleskopik biasa dengan ketebalan sekitar 29-30, sekitar 30-an mm lah, standar sama Matic-Matic biasanya. Dan di pengereman dia masih pakai kaliper Nissin sebagai pengereman utamanya di depan, dengan cakram yang belum model waving, masih model biasa. Tapi di sini udah pakai yang kombi brake system. Jadi tiap kita ngerem belakang, ini yang depan akan mengerem sekitar 10-15%. Jadi nggak bikin kepleset, walaupun memang bukan ABS, tapi dia tetap aman karena kombi brake systemnya. Oke, sekarang kita lihat yuk di speedometernya ada apa aja. Ya, masuk di bagian instrumen cluster. Di speedometernya sebelah kiri ada high beam, low beam, klakson, dan juga sen. Seperti standar saja, nggak ada fitur-fitur yang tambah. Hazard juga nggak ada. Dan di bagian speedometer dia baru sama seperti yang 2021. Kalau dinyalain tuh, birunya tuh cerah dan bener-bener futuristis banget dibandingkan yang sebelumnya yang warnanya tuh oranye. Sekarang tuh putih-putih biru kebiru-biruan gini, lebih kelihatan futuristis dan modern. Di sini ada sennya jadi satu, terus ada high beam di sini, dan ini ada eco indikator, cek engine, dan juga ada idling stop systemnya. Lengkap banget ya untuk sebuah Beat. Di sini ada jarum. Di sini jarum speedometernya dengan kombinasi digitalnya, instrumen digital, ada bensin sama odometer doang, dan ini saklar idling stop systemnya, dan juga electric starter. Di sini seperti dual tone gitu ya, jadi tumpukan dua layer. Yang ini doff kulit jeruk, dan ini glossy-nya bener-bener kinclong, glossy banget, dan desainnya juga sporty. Jadi kayak model tumpukan-tumpukan gitu buat dia makin sporty. Visornya memang tipis, pendek. Mungkin kalau yang pengguna Beat biasanya di custom dengan visor yang lebih tinggi, ditempelin pakai 3M atau double tip. Ya, gasnya ciri khasnya Beat, nggak terlalu enteng juga, nggak terlalu berat. Ya, ini menurut gua agak berat sih. Oke, kita lihat di bawahnya ada sebuah laci penyimpanan yang tidak terlalu besar, tapi ini masih sama dengan Beat yang sebelumnya. Menyimpan botol aqua 600 ml cukup, cuman dia tuh cuman tertutup setengah doang, jadi setengah lagi kelihatan benar-benar kebuka karena ini nggak ada tutupnya. Dan ini tidak ada chargernya deh. Tapi chargernya ada di sini, tenang aja. Ya, jadi ini ada charger 12 watt kali 1 ampere. Jadinya 12 watt dengan standar tanpa lighter. Jadi kita harus beli lighternya lagi, dicolok, dan HP-nya taruh sini. Tapi bahaya juga sih, jadi lebih baik kalau lagi ngecas pas sambil jalan aja. Kalau hujan ya kehujanan. Nih ada kunci. Ini ada gantungan di sini, terus ini fix ya, nggak bisa dilipat-lipat. Kuncinya konvensional biasa dengan pembuka jok di bagian depan. Jadi kita nggak perlu nyolok-nyolok lagi, tinggal pindah ke sini, kebuka deh joknya. Terus akinya dia masih tetap di bawah, akinya di balik sini. Jadi rendah sekali posisi akinya dibandingkan dengan PCX atau Honda lainnya. Ini si Beat ini dari dulu di sini. Ya gitulah ciri khasnya Honda Beat. Oke, kita lihat dari akomodasi bagasinya. Ngomong-ngomong soal penyimpanan nih, Honda Beat nih nggak kalah gedenya juga ya, walaupun cuma 14 liter, lebih kecil 4 liter dibandingkan Vario yang punya kapasitas 18 liter. Nah, 14 liter menurut gue udah cukup. Dia bisa nyimpen botol minum 2 liter sampai sekitar 5 buah botol 2 liter. 2, 3, 4, 5. Terus 1 jas hujan, 2 set sama celananya atau baju atau anything you want to. Ya, pokoknya ini
Bagasinya not bad, tapi memang kalau helm nggak ada yang masuk sama sekali sih. Kecuali helm yang small, versi small, yang benar-benar buat anak-anak itu juga paling masuk dikit ya, mentok dikit lah. Di balik sini ada tempat penyimpanan untuk toolkit, nih atas bawah ini buat obengnya dan ini buat tas toolkitnya, dan ini juga ada biasanya untuk buku manualnya atau buku panduannya di sini. Joknya slim, kecil, layaknya sama Beat biasa ya, sejengkal gua lah nih. Dudukannya empuk, lebih empuk daripada yang sebelumnya. Memang yang belakang juga lebih tebel, tapi nggak seempuk itu. Rasanya masih terasa Honda Beat banget lah. Masih kerasa lah heritage dari Beat yang sebelumnya. Cuman memang lebih tebel dari Honda Beat yang 2013 Fi. Dan di sini masih menggunakan soft touch juga nih, empuk-empuk ya kan, kayak mobil-mobil Eropa ya. Jadi yang boncengan tuh enak tuh, megangnya lebih terasa ya empuk-empuk lah, walaupun tidak seempuk itu memang, tapi bahannya dari karet yang sudah dicampur dengan logam atau plastik. Ini logam dilapis. Tangkinya 4 literan, nggak terlalu besar memang, tapi konsumsi bahan bakar Beat, siapa sih yang nggak tahu Beat itu irit banget, super iritnya tuh nampol banget. Kalian bisa nempuh sekitar, nggak usah 50-40 deh, 60 km per liter pun motor ini bisa. Apalagi udah tambah idling stop system serta ada eco indikatornya, jadi berkendara tuh makin irit dengan Honda Beat. Nah, dari samping kita lihat suspensinya. Sekarang tuh suspensinya yang bagian atasnya tuh lebih rapet ya, tapi bawahnya itu renggang-renggang. Suspensinya ini beda daripada Beat yang sebelumnya. Dia ada tambahan cover di sini. Kerangkanya sudah pakai ESAF, Ensense Smart Architecture Frame. Jadi sama kayak Honda Genio, framenya lebih ringan, lebih rigid, dan handlingnya, manuver itu lebih enak banget pakai motor Honda Beat ini. Dan sasisnya juga baru, jadi kalau buat perbandingan dengan Beat yang lama, ini menurut gue ini jauh lebih enak. Dan kalau ngeliatin posisi tidur tuh lebih kerasa empuknya gitu, lebih soft. Bahkan motor gue aja kalah empuk ya sama motor ini. Terus dari samping nih desainnya premium banget. Ini Beat versi Deluxe dan warnanya Deluxe Blue, jadi warna matte blue-nya ya. Ini bener-bener doff-nya tuh bagus, halus. Dan ini warna emboss-nya Beat, ini Beat di emboss dengan ada tulisan idling stop system. Ya, bagus dan terasa premium. Dan mungkin orang lihat, wih, Beat adalah motor yang ekonomis, tapi ternyata fiturnya tuh lengkap dan tampilannya juga nggak kalah sporty dan nggak kalah keren sama motor-motor kayak Vario, kayak misalnya kompetitor gitu ya. Motor ini masih termasuk menurut gua keren, desainnya bagus dan harganya terjangkau. Masih punya Kickstarter. Motor mana sekarang yang pakai Kickstarter kecuali Honda Beat ini? Ya 110 cc mungkin masih banyak yang pakai Kickstarter ya. Dan CVT-nya masih mirip-mirip dari yang sebelumnya, tapi yang bagian intake-nya ini agak beda dari yang sebelumnya. Ya mungkin dia di kombinasi baru karena ada perubahan sedikit juga di mesinnya deh. Oke, kita bahas dari bagian kanan. Di bagian kanan ini tampilannya lumayan berbeda dari versi yang sebelumnya. Yang sama tuh yang mirip-mirip ya ininya doang sih, tapi dalamnya kerangkanya beda, bentuk knalpotnya juga baru ya, decknya juga beda. Biasanya kan akinya tuh di sini, sekarang di tengah-tengah itu kerasa beda. Dan ini lacinya ada tempat ngecas ya, dari secara desain beda, dan velgnya juga desainnya beda. Sekarang gitulah ya. Knalpotnya lebih ke dalam nih, kayaknya lebih rata sama body. Biasanya kan kalau Matic kan keluar gitu ya, apalagi kayak Maxi atau PCX itu kan bisa keluar. Sekarang lebih rapat sama body, jadi handling tuh manuver lebih enak buat kemacetan ya. Di bagian kanan masih pakai pendingin udara. Ini tutup oli sekarang besar-besar Honda ya. Tutup olinya segini. Ini tutupnya doang, belum sama dalamnya. Jadi biar lebih enak juga sih buka olinya. Di bawahnya tidak ada rear hugger atau spakbor kolong. Remnya masih pakai tromol, ban belakang ukuran 90/90 ring 14, pakai merek ini Federal, sama kayak versi yang sebelumnya. Oke, spakbornya kita lihat di sini ada hidung kecil sama kayak Honda Genio. Ini hidung kecil buat penerangan plat nomor. Dan lampu-lampu belakangnya masih full bohlam semua dengan desain yang baru, yang menurut gue ini keren banget daripada yang sebelumnya. Jadi lebih futuristis dan mewah sih. Oke, kita sekarang bahas dari mesinnya. Oke, ngebahas dari mesin nih, kita lihat dari mesinnya. Mesinnya ada di sebelah sini. Ya, untuk spesifikasi mesin Honda Beat sendiri, dia 109 cc atau tepatnya 110 cc dengan tenaga sekitar 8 horsepower, torsinya 9,3 Nm. Nggak bisa dibilang kenceng dan nggak bisa dibilang pelan juga sih. Tenaganya cukup aja untuk bobotnya yang sangat ringan. Ini bobotnya sekitar 109 kg kayaknya, atau 113 kg ya, sekitar segitulah. Tapi dengan bobot yang ringan, tenaganya juga cukup. Dia ini masih lincah banget untuk dipakai manuver di kemacetan atau di perkotaan. Jadi kalian gak usah khawatir dengan mengendarai Beat ini. Semua kalangan tuh bisa mengendarai Beat ini, dari mulai anak-anak yang
nggak anak-anak banget. Anak-anak misalnya 15 tahun, 17 tahun buat belajar motor, Honda Beat ini gampang banget dikendarain. Dan dia ini selain ringan, fiturnya juga lumayan lengkap yang versi Deluxe ini. Dan juga mesinnya ini irit banget sama bahan bakar, jadi ramah kantong, ramah dari pom bensin. Agak slack ya sama pom bensin ya, karena jarang ke pom bensin. Dia konsumsi bahan bakarnya sekitar 60 km per liter itu bisa. Standarnya dari Honda sih 150-an ya, 155 sekitar segitu kayaknya, atau bahkan 147, tapi realitanya bisa 160. Ya oke, mungkin segitu aja kesimpulannya. Dari mesinnya udah, depan belakang udah semua, dan kita langsung masuk ke kesimpulan. Oke cuy, kesimpulannya dengan harga sekitar 17.900 sekian, gue lupa detailnya. Motor ini cocok banget untuk kalian yang nyari motor matic baru yang harganya terjangkau banget dan punya fitur yang lengkap. Ada link stop system, ada Kobe brake systemnya, ada lockernya di sini, dan juga ini kunci konvensional udah pakai bisa buat buka jok ke belakang, dan juga ada power outletnya yang sekitar 12 watt. Jadi udah lengkap dengan harga sekian. Bagasinya juga lumayan lega, 14 liter, dan kompartemen di depan ini juga bisa menyimpan barang-barang kecil yang nggak terlalu besar dan yang nggak butuh tutup ya, karena memang kompartemennya terbuka tanpa tutup. Jadi fitur-fiturnya udah lengkap, lampu depan udah LED walaupun yang sisanya masih bohlam, dan speedometernya juga lumayan futuristis dan bagus. Jadi menurut gua Honda Beat ini paling layak banget dan worth it banget buat kalian yang dipakai harian, entah itu jarak jauh jarak dekat, udah lumayan nyaman dan motornya durability-nya oke banget. Jadi langsung aja kalau kalian mau pesen motornya bisa langsung lihat aplikasi Daya Auto, bisa download di Play Store juga atau App Store. Dan kalau pengen lihat motor Honda Beat ini bisa langsung datang ke Daya Motor Jati Makmur. Instagramnya di bawah, alamatnya juga ada di bawah, dan juga ada nomor WhatsApp yang bisa kalian tanyain simulasi kreditnya. Kayaknya kredit Honda Beat ini 2 jutaan itu bisa langsung bawa pulang Honda Beat yang tipe Deluxe. Oke, mungkin segitu aja video review kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai habis. Peace out me.